Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Rahmalia Wahyudi dari bidang kajian Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak dengan Motivasi Belajar Anak di Masa Pandemi COVID-19 di kelas 6 SDN 190 Cisaranten Kidul, Bandung. Lalu, bab pembahasan yang akan dibahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan teoretis, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Wabah COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada 14 Februari 2020, dan terhitung hingga tanggal 9 September 2021, jumlah yang terkonfirmasi itu sebanyak 4.153.355. Di Jawa Barat berada dalam peringkat kedua, setelah DKI Jakarta dengan jumlah kasus sebanyak 696.587 atau 16,8%. Dan total kasus yang terkonfirmasi di Kota Bandung itu mencapai 42.036 jiwa. Lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNICEF di YouReport Indonesia mengenai pembelajaran daring, sebanyak 69% siswa itu menjawab bosan. Lalu, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara keterbukaan orang tua dengan motivasi belajar anak. Yang kedua, bagaimana hubungan antara empati orang tua dengan motivasi belajar anak. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara sikap positif orang tua dengan motivasi belajar anak. Yang keempat, bagaimana hubungan antara sikap mendukung orang tua dengan motivasi belajar anak. Dan yang kelima, bagaimana hubungan antara kesetaraan orang tua dengan motivasi belajar anak. Lalu, adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana hubungan antara keterbukaan orang tua dengan motivasi belajar anak. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara empati orang tua dengan motivasi belajar anak. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sikap mendukung orang tua dengan motivasi belajar anak. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara sikap positif orang tua dengan motivasi belajar anak. Dan yang kelima, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kesetaraan orang tua dengan motivasi belajar anak. Lalu tinjauan teoretis. Terdapat kerangka pemikiran dari penelitian ini dan menghasilkan dua variabel. Variabel X, komunikasi interpersonal, menurut De Vito terdapat 5, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Lalu variabel Y itu motivasi belajar dan yang diambil adalah faktor ekstrinsik. Menurut Hamzah B. Uno ada 3, adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Lalu metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional, teknik pengumpulan datanya berupa kuesioner dan studi pustaka, lalu teknik analisis datanya yaitu editing data, coding data, pengujian data menggunakan SPSS versi 24 dan Microsoft Excel 2010. Populasi dan sampel dan subjek penelitian ini ialah kelas 6 SDN 190 Cisaranten Kidul yang berjumlah 206 orang. Dan sampel yang dijadikan respondennya itu sebanyak 67 orang. Untuk mengambil sampel tiap kelas itu, peneliti menggunakan teknik proportional sampling. Lalu ada hasil dan pembahasan. Hasil uji korelasi menggunakan rumus Range-Spearman. Hubungan antara variabel komunikasi interpersonal dengan variabel motivasi belajar itu dinyatakan tinggi. Dengan begitu, terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara komunikasi interpersonal orang tua dan anak dengan motivasi belajar anak. Lalu untuk variabel X1 keterbukaannya itu memperoleh jumlah koefisien korelasinya itu sebesar 0,260. Lalu yang kedua untuk variabel X2-nya empati itu mendapatkan jumlah koefisien korelasinya sebesar 0,388. Untuk variabel X3 sikap mendukungnya itu terdapat jumlah koefisien korelasinya sebesar 0,641. Untuk variabel X4 sikap positifnya itu mendapatkan jumlah koefisien korelasinya sebesar 0,629 dan untuk variabel X5 kesetaraannya itu terdapat jumlah koefisien korelasinya sebesar 0,695. Untuk kesimpulannya, untuk aspek keterbukaan X1, orang tua dengan motivasi belajar itu anak tidak terdapat hubungan yang tinggi dan tidak signifikan. Untuk pada aspek empati X2, orang tua dengan motivasi belajar, anak terdapat hubungan yang rendah dan signifikan. Untuk aspek mendukung X3 orang tua dengan motivasi belajar, anak terdapat hubungan yang tinggi dan signifikan. Untuk aspek sikap positif orang tua dengan motivasi belajar anak itu terdapat hubungan yang tinggi dan signifikan.
Dan untuk aspek kesetaraan orang tua dengan motivasi belajar anak itu terdapat hubungan yang tinggi dan signifikan. Sekian penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.